kami di MRP itu punya kewenangan terbatas, ya Pak ya, Pak Undo. Kami MRP itu punya kewenangan terbatas. Nah, DPR punya kewenangannya cukup besar. Maka kita punya orang-orang di LMA, di mana kita punya orang yang setia dan kami itu kita masukkan di situ supaya MRP punya kehidupan itu ya, dia bisa angkat. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Agus Nikilikubi. Saya asli dari Wamena Kota, dan saya punya anak-anak mahasiswa juga tahu. Saya hari ini itu jadwalnya undangan saya itu debat kandidat JFJ. Tetapi karena undangan ini saya sudah terlanjut saya hadir, maka saya ke sini. Dan saya diwakilkan dengan saya punya ketua di sana. Pertama-tama minta maaf karena saya terlambat. Wamena Sentani satu-satu jalan di udara, maka saya terlambat sedikit, tapi tetap juga saya hadir. Teman-teman yang disampaikan, saya hampir mirip karena saya di Wamena itu kepala suku besar, dan apa yang disampaikan juga dengan Ondo hampir mirip, tapi beda sedikit, tipis. Oleh karena itu kepala suku itu betul-betul berwibawa dan dia mengatasi persoalan-persoalan adat dan diiringi juga dengan agama. Kalau dia masuk mungkin tipis-tipis. Oleh karena itu dengan hadirnya MRP di Pegunungan, kami sudah ciptakan hak-hak anak Papua. Kami sudah ciptakan itu untuk DPR Kabupaten CFJ itu kami sudah ciptakan 100%. Kami sudah ciptakan 100%. Dan DPRP provinsi juga kita bikin 100%. Dan juga untuk DPD juga 100%. Cuma satu ini yang nakal. Nakal ini dari mana masuk gitu. Itu bahaya juga nakal itu. Oleh karena itu mahasiswa kita sama-sama akan pikir baik-baik yang nakal-nakal ini. Dan saya pikir kami di MRP di Papua Pegunungan, karena saya orang gunung maka saya cerita di gunung. Pak Ondo karena dia orang Sentani maka dia cerita tadi di Sentani. Jadi saya kemarin dilakukan dengan uji kelayakan. Artinya uji kelayakan itu saya sudah keluar dari asosiasi MRP. Saya keluar dari asosiasi MRP. Tetapi dilihat dari kenyataan daerahnya seperti itu, maka mau dan tidak mau, suka dan tidak suka kita ambil risiko itu. Dari hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena kami gunung itu lepas-lepas. Tidak apa maju atau ini atau orang gunung tidak pernah palang dengan bakar ban. Orang gunung tidak ada. Orang gunung itu hadapi. Maka kami kemarin itu saya hadirkan profesor 5 orang untuk penilaian uji kelayakan. Maka jangan mengambil keputusan maju dan itu adalah dari profesor yang mereka menilai itu. Oleh karena itu kami gunung beda dengan teman-teman di daerah lain. Daerah lain boleh-boleh aja bicara, tapi untuk gunung itu hati-hati, sangat hati-hati. Karena kita punya persoalan pertama untuk perang itu perempuan, bukan laki-laki. Perempuan tidak bisa disepelekan untuk gunung. 8 kabupaten perempuan tidak bisa disepelekan. Kemarin 3 minggu ini perempuan dari Lanijaya, dia kawin dari Duga, ada di Napua, hanya begitu saja perang betul. Kita korban terlalu besar lah kemarin 3 minggu lalu. Oleh karena itu kemarin saya tanda tangan, itu ketiga. Pertama juga saya tanda tangan, kedua tanda tangan, kemarin saya bilang terus ini Tuhan pertanyaan kepada saya seperti apa ini. Berarti saya tanda tangan ini untuk perang ini, bukan penyelesaian. Begitu. Jadi teman-teman minta maaf kalau memang itu
teman-teman dari provinsi lain, dari MRP lain, kalau merasa itu kami ini, kalau untuk kami untuk orang gunung nggak bisa itu, kami tidak bisa punya upaya itu sangat sulit, sangat sulit. Enak tapi kenyataan kemarin saya tidak berani dengan saya punya anggota 40 orang, saya tidak berani mengambil keputusan, maka saya undang tim-tim dari profesor-profesor dari UGEN untuk menilai penilaian antara dua kandidat itu. Maka mereka menilai. Itu bukan MRP yang menilai, tapi profesor-profesor yang menilai. Tapi memang betul juga. Ternyata 3 minggu kemarin ini kita perang betul-betul lagi. Itu. Jadi itu budaya kita di Papua. Masalah untuk DPRK dengan DPRP, daerah lain belum demo. LMA Papua di Papua Pegunungan dalam hal ini di JFJ sudah demo kita untuk mengambil mereka masuk dalam panitia tim seleksi. Tapi saya sampaikan kepada LMA, saya ini diutus dari LMA, berikan rekomendasi dari LMA, saya masuk di MRP, tidak boleh double. Biar saya di sana, nanti saya akan ambil. Jadi LMA itu 8 kabupaten, maka mereka dapat 8 kursi. Itu keputusan. Kita sudah ambil. Hanya saya belum bisa mengambil keputusan itu hanya DPRP. Karena DPRP itu 1 kabupaten ada 1 kursi, 1 kabupaten ada 2 kursi, hanya Jawa 3 kursi. Itu MRP tidak bisa mengambil keputusan. Tapi untuk DPRK kami sudah ambil kebijakan. Lalu untuk masalah besok pemilu, kami di Pegunungan itu terbuka. Saya punya itu 4 noken yang ada, 4 noken. Kita tidak bisa lagi isi dalam kotak. Kami isi di noken yang langsung supaya kita bisa saling tahu. Itu saling tahu supaya siapa yang masuk di noken di kotak ini, tapi dia bisa bilang bahwa tadi itu Pak Agus satu, Pak Agus nama gitu. Jadi yang ini kami tidak mau. Jadi noken itu yang ada di sana siapa-siapa ya di situ ambil paku dan langsung martelu di situ supaya transparan. Kami tidak bisa berikan kesempatan kepada KPU, kami tidak bisa berikan kesempatan kepada PPD. Nanti dari sini isi setelah pelena di distrik naik di mobil bahwa itu bukan masuk di KPU, dia haluan lagi keluar, dia rekapan lain lagi. Oleh karena itu kita tusuk langsung, kita gawal antar sampai di KPU. Kira-kira mahasiswa setuju tidak yang ini? Mahasiswa setuju tidak? Kalau tidak setuju, ini kan pembicaraan ini. Kalau setuju kita lakukan itu orang gunung. Nanti saya buat lagi, nanti mahasiswa demo saya lagi. Nah, jadi saya pikir itu yang kita sebentar mau lakukan. Kalau soal otonomi khusus lain-lain sebagainya, memang kami orang gunung yang berteriak. Kita harus sentuh langsung ke orang. Bukan lagi transfer ke manusia begitu. Kami mau itu transfer langsung atau sentuh langsung kepada orang yang bersangkutan. Itu kami MRP di Pegunungan itu begitu. Itu yang kami sama-sama berpikir, sama-sama dengan kami beberapa, dan hal-hal yang bupati, wakil bupati, wali kota dengan gubernur, dengan wakil gubernur itu kami tanggal 12 sudah ketemu dengan Pak Presiden. Kami minta itu hanya kepres, keputusan Presiden, supaya Presiden bisa keluarkan hanya 1 pasal saja. Tapi ada orang bermain di dalam itu kencang juga untuk orang lain masuk. Maka kita tidak berhasil. Tetapi seperti Ibu yang tadi disampaikan, mudah-mudahan Prabowo dilantik dan dia lakukan 100 hari, baru kita bisa buat jadwal untuk kita ke sana. Kira-kira bagaimana perubahan itu. Kemarin kan orang bilang orang Papua itu tidak kasih Prabowo, dan Prabowo juga mengaku Papua itu berapa suara sih? Kan dia bilang begitu. Tapi kok orang Papua 100% kasih dia suara.
Maka kita besok MRP Tanah Papua, 6 provinsi ini kami tetap akan lakukan itu. Jadi minta maaf kalau memang saya dari pegunungan kita sudah keluar dari rel yang asosiasi, saya minta maaf. Kami lakukan sesuai dengan situasi kondisi di daerah. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan. Dan untuk teknis masalah pemilu besok, kami tetap lakukan dengan si dinoken, itu tetap. Kami tidak mau isi disebut yang satu lalu nanti ke sana mengaku bahasa kemarin saya tusuk bapak, begitu kami tidak mau. Jadi apapun tusuk nama Agus Subi itu harus Agus Subi begitu. Jangan Agus Subi terus dari sana Petrus, ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi saya pikir itu. Kalau untuk teman-teman elemen itu kita sudah, kalau untuk pegunungan sudah, itu dalam penjata itu 8 kursi. Kalau mereka bersyukur dapat DPRP ya mungkin 9 atau 10 bisa dapat. Tujuannya mereka bisa mendorong. Kami di MRP itu punya kewenangan terbatas, ya Pak ya, Pak Undang. Kami MRP itu punya kewenangan terbatas. Nah, DPR punya kewenangannya cukup besar. Maka kita punya orang-orang di LMA, kita punya orang yang setia dari kami itu kita masukkan di situ supaya MRP punya keluhan itu ya, dia bisa angkat begitu. Itu intinya. Nah, barangkali itu yang saya sampaikan dan saya tidak bicara terlalu banyak. Atas perhatian saudara-saudara, kurang lebihnya minta mohon maaf sebesar. Wah. Mari kita berikan aplaus ya.